Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Syahlik Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan dari Allah untuk tanya langsung kepada Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sibuk dan susah untuk dijangkau. Kita lagi COVID, nggak kemana-mana kita nih, kampung aja gitu. Saya ingin ada dua pertanyaan untuk Ustaz. Saya single. Ibu saya pengen saya S2 setelah pandemi ini selesai. Sedangkan saya pengen nikah dulu. Kata ibu saya takut nanti S2 kamu nggak selesai kalau kamu nikah dulu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, ibu saya pengen saya di Inggris Ustaz, ngambil manajemen. Sedangkan saya khawatir di sana itu terjerumus fitnah. Cuman kata ibu saya di sana banyak orang-orang Islam juga, banyak komunitas Muslim. Nah, siap. Barakallahu fikum. Terima kasih yang bertanya. Silakan Ustaz. Iya jamaah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan antara S2 atau menikah. Memang mungkin banyak orang berpikiran, ini pemikiran yang memang harus diluruskan. Pernikahan itu menghalangi dari menuntut ilmu. Padahal sejatinya enggak. Kayak antum sekarang nggak nikah-nikah takut belajarnya nggak benar, gitu. Memang kadang-kala ada yang seperti itu. Ketika dia menikah, dia sibuk ngurusin istri sehingga belajarnya nggak fokus. Tinggal bagaimana antum meyakinkan ibu kalau pernikahan akan membuat S2 antum semakin cepat. Syaratnya antum dapat istri yang soleha. Itu syarat. Tapi ketika antum dapat perempuan yang cantik aja, yang kaya, yang ini, yang itu, tapi agamanya dan akhlaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka antum nggak selesai S2 nanti yang ditakutkan. Tapi ketika antum menikah dengan wanita yang soleha, yang baik, yang mengerti kondisi antum, maka insya Allah pernikahan antum tidak akan menghalangi dari melanjutkan S2. Ana punya ustaz, seorang profesor, Masya Allah. Beliau itu menikah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, bukan S1. SMA. Kata orang S duntung itu, belum S1 dia. Sekarang itu jadi profesor. Dia ternyata nggak menghalangin dia. Asalkan tadi istrinya soleha. Soalnya kalau enggak, yang ada istri kepingin ini, kepingin itu, akhirnya kan yang ibu takutkan, nanti engkau diributkan sama istrimu, tugasmu kuliah nggak selesai. Tapi kalau istri soleha, insya Allah selesai. Taib, berkaitan dengan yang kedua, kenapa harus kuliah di Inggris? Kenapa gitu loh? Kalau memang ilmu yang di sana itu nggak ada di Indonesia dan harus dipelajarin di sana, mungkin ada alasan. Tapi kalau ternyata ilmu itu ada di negeri kita, kenapa kita harus ke tempat sana? Di sana banyak fitnah. Muslim ini berusaha untuk menghindari tempat-tempat yang dapat membahayakan dirinya. Kalau bicara banyak komunitas Muslim, iya, tapi tidak di semua tempat. Mungkin di beberapa tempat. Ya, Ana punya teman orang Inggris. Ana tanya dia, Inggris ini katanya lagi banyak nih Muslim. Iya Ustaz, di mana gitu? Ana di kampung Ana cuma Ana yang Islam, nggak ada orang lain gitu. Ana punya abah belum Islam, nggak ada masjid, jauh masjid ke kota lain nggak masjid. Jadi memang harus dipertimbangkan masalah tempatnya nanti di mana, karena kondisi lingkungan, tempat kuliah itu mempengaruhi. Ya. Kita ajak yang dengar adzan, itu kadangkala datang tuh setan bikin kita malas. Di mana kita di tempat yang nanti nggak dengar adzan. Ya. Memang Anda tidak memungkiri udah banyak umat Islam di Inggris ya, dengan harapan mereka semakin banyak menjadi negeri itu negeri yang penuh dengan kaum muslimin. Tapi ketika ada pilihannya, para ulama ketika berbicara bolehkah kita pergi ke negeri non muslim ya, mereka mengatakan hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Diperbolehkan ketika ada keperluan. Yang memang keperluan ini
adanya di tempat itu. Yang kedua, ketika ada kesiapan dirimu. Kalau ada keperluan di sana tapi bisa membahayakan dirimu, menyelamatkan iman, itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan perutmu. Kita bisa lihat kenapa sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau bicara ekonomi, mereka meninggalkan tempat ekonomi mereka, tempat rumah mereka, usaha mereka, ke negeri yang mereka nggak tahu mau makan apa di sana. Tapi kata Allah, "Waman yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsira wasa." Yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan kasih, dia akan mendapatkan ya keluasan-keluasan, ya kemudahan-kemudahan, ada banyak yang Allah sediakan. Itu janji Allah. Jadi tapi kalau yang untuk pikirkan itu adalah usuran perut ya, kalau orang berpikir anak kuliah di Inggris ya supaya bisa lebih keren kayak ya, lebih nanti kalau kerja lebih zen. Soalnya kalau ditanya lulusan mana? Inggris. Lulusan mana? UI. Lah biasa-biasa aja gitu. Ini kita ini malah kiblatnya ke barat. Padahal katanya kita harus bangga sama produk dalam negeri gitu. Hadza wallahu a'lam. Antum tinggal komunikasi yang baik sama ibu agar ibu mudah-mudahan menerima alasan-alasan antum. Sekali lagi, ketika antum tidak mampu berbicara sama ibu, antum tulis surat sama ibu, sampaikan ucapan terima kasih, mohon maaf sama ibu, dan berharap ibu mau ridhoin engkau menikah dan kau berada dalam negeri. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian saudara yang bertanya di Jakarta, semoga bisa dipahami.